Banyak dari teman-teman YouTuber pemula, videonya itu tidak sering muncul atau tidak pernah muncul di beranda YouTube. Bahkan ketika orang mencari video kita, itu tidak muncul. Nah, apa penyebabnya? Karena di YouTube itu sebenarnya ada penilaian. Apa saja yang dinilai? Sekarang kita saksikan apa saja penilaian dari YouTube yang bisa dikatakan video itu bagus atau bisa direkomendasikan untuk penonton. Nah, yang pertama, tentu kalian sudah pasti tahu ya, ini sudah banyak YouTuber-YouTuber yang sudah membahas tentang masalah ini. Yang pertama adalah dari thumbnail ya. Kalau thumbnail kita itu sudah bagus, sudah menarik, itu pasti banyak penonton yang akan tergiur untuk menonton video kita. Nah, makanya untuk teman-teman semuanya, kalau misalkan video kalian pengen ditonton oleh YouTuber-YouTuber yang lain, itu usahakan thumbnail itu didesain yang semenarik mungkin. Bahkan kalau bisa itu pakai warna yang cerah gitu kan, sehingga yang bisa dikatakan dengan eye-catching. Kalau sudah thumbnail kita itu disertakan atau diedit sedemikian rupa, seindah mungkin, yang bisa menarik mata penonton itu untuk menonton video kita, otomatis nanti YouTube juga akan merekomendasikan video kita. Kemudian yang kedua adalah dari judul. Nah, judul ini pasti harus menarik. Kalau judul kalian itu kurang menarik, itu pasti penonton akan berpikir untuk menonton video kita. Wah, ini judulnya tidak menarik perhatian penonton. Akan tetapi di sini teman-teman, jangan lupa di samping judul yang menarik itu harus disertakan dengan SEO. Kalau kita bikin judul yang masih belum disertakan SEO ya, terutama YouTuber pemula, sudah pernah saya jelaskan di video yang sebelumnya, bahwasanya kita sebagai YouTuber pemula harus mengoptimalkan SEO. Kalau misalkan kalian asal-asalan bikin judul, misalkan yang penting menarik gitu kan, tapi itu belum tentu ditemukan di penelusuran YouTube. Ya, kecuali kita sudah menjadi YouTuber yang sudah sukses. Nah, kalau YouTuber yang sudah sukses, mau dikasih judul apapun, bayangkan kalau misalkan kita kasih judul ayam ngentut, itu pasti ditonton orang ya. Kalau misalkan kita itu sudah sukses atau sudah lama menjadi YouTuber. Kalau misalkan kita masih pemula, yang pasti harus mengoptimalkan SEO. Kemudian yang ketiga, deskripsi. Ya, deskripsi ini teman-teman, kalian harus disertakan juga kata kunci. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya tidak harus banyak kalian itu nulis di deskripsi, tidak harus satu lembar buku, tidak harus seperti itu ya. Yang penting ambil pada intinya atau kesimpulan dari video kita yang kita upload. Nah, deskripsi itu gunanya apa? Adalah untuk menjelaskan video kita tentang apa. Nah, cara mudah untuk kita bikin deskripsi untuk bisa ditemukan oleh penonton, yaitu judul kita itu di copy paste saja ya. Kalau teman-teman biasanya banyak sih yang nulisnya deskripsi itu banyak sekali, hampir 2 lembar buku ya. Itu sampai dari beberapa karakter, misalkan ada 500 karakter, nah itu sampai penuh. Padahal sebenarnya deskripsi itu tidak harus seperti itu. Yang penting sesuai dengan isi daripada konten kita atau dari video kita. Jadi cara mudahnya adalah kita copy paste judul kita saja. Yang penting judul itu yang saya jelaskan tadi disertakan SEO atau kata kunci yang tepat. Sehingga nanti bisa muncul di beranda YouTube, atau ketika ada orang ketik di penelusuran YouTube, maka video kita yang akan muncul. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kita harus memperbaiki di tag-nya ya. Kita teman-teman sudah pasti tahu ya, banyak YouTuber yang ngasih tag itu ditaruh di deskripsi. Nah, itu salah. Jangan naruh tag itu di deskripsi. Lebih baik itu kan sudah di YouTube disediakan ya. Kalau misalkan kalian buka di YouTube Studio pakai web, versi web ya, di situ ada di bawah itu kan tampilkan lebih banyak. Nah, di situ ada tag. Nah, tag kalian itu taruh di situ. Nah, yang dikasih tag itu sebenarnya adalah kata kunci yang ada di video kita. Misalkan nih, kita bahas tentang memancing. Nah, di tag itu dikasih umpan yang bisa, misalkan ya, kasih kata-kata umpan, kemudian pancing, kemudian ikan apa saja namanya, itu terserah. Jadi seperti itu teman-teman ya. Karena deskripsi itu sebenarnya hanyalah penjelasan dari isi video kita.
bukan dikasih tag. Ya, itu salah kalau misalkan kita ngasih tag di deskripsi, karena itu bisa menyebabkan nanti kalau kebanyakan tag ya, di tag sudah ada, kemudian di deskripsi juga diisi. Nah, itu bisa menyebabkan spam terhadap channel kita. Makanya yang pertama teman-teman harus diingat ya, thumbnail yang bagus itu perlu. Kemudian judul yang menarik dengan disertakan SEO itu juga penting. Kemudian yang ketiga adalah deskripsi atau penjelasan daripada video kita. Kemudian yang keempat adalah tag ya. Jangan lupa tagnya taruh di tempatnya ya, bukan di deskripsi. Ada tempatnya masing-masing teman-teman ya. Jadi untuk YouTuber pemula memang harus banyak belajar. Kalau misalkan kemarin saya bilang kendala daripada YouTuber pemula itu tidak konsisten upload video, yaitu karena kebanyakan belajar. Akan tetapi teman-teman, yang dimaksud saya itu terlalu banyak belajar tapi nggak pernah dilaksanakan. Jadi belajarnya banyak, prakteknya kurang. Makanya teman-teman itu harus langsung praktek saja. Kalau misalkan kalian sudah belajar dari satu video, misalkan sudah ada ilmu di situ, nah kalian harus langsung praktekkan. Jangan terlalu banyak belajar. Maksudnya memang teori itu penting, akan tetapi kalau misalkan terlalu banyak teori tanpa praktek, itu nanti tidak ada hasil yang maksimal. Kalau misalkan kita belajar dari satu video, ada ilmu di situ yang sudah kita dapat, langsung kita praktekkan, insya Allah itu nanti bisa mengembangkan channel kalian itu dengan cepat. Karena kendala yang sudah saya jelaskan kemarin itu, kendalanya kenapa YouTuber pemula itu channelnya sering tidak bisa berkembang, nah, atau sulit berkembang karena seperti itu. Karena terlalu banyak rencana untuk bikin konten, yang dipelajari terlalu banyak, tapi prakteknya nggak ada. Karena yang dinilai YouTube itu bukan dari teori kita yang didapat, tapi praktek kita. Kalau kita sudah praktek bikin video atau kita upload di YouTube, nah itu nanti ada penilaian dari YouTube. Kalau kita hanya belajar dari YouTuber-YouTuber yang lain, misalkan ada ilmu, YouTube kan tidak tahu kalau misalkan kita itu sudah dapat ilmu apa. Nah, kalau misalkan kita sudah langsung praktekkan apa yang sudah kita dapatkan, disitulah YouTube sendiri menilai kita bagaimana ya. Seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Ini saya mampir di tempat di toko buah ya. Habis jalan-jalan mampir di toko buah ya, kebetulan ada waktu. Makanya saya kemarin sudah jelaskan, sebagai konten kreator itu harus mencari kesempatan, tapi jangan menunggu waktu yang lowong. Karena kalau kita menunggu waktu yang lowong, itu pasti sulit untuk bisa bikin konten dan konsisten upload video. Ya, semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada masalah tentang monetisasi, kemudian juga tentang teknik SEO, tentang thumbnail, bagaimana caranya, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.